Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Dewi Putri dari kelas 12 IPS 5 SMA Negeri 9 Padang. Saya akan menjelaskan tentang persamaan dasar akuntansi, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Berikut adalah contoh transaksinya. Contoh dari transaksinya yaitu transaksi toko Dinda selama bulan Juni tahun 2020. Tanggal 4 Juni, Dinda menginvestasikan uangnya sebesar 100 juta. Di sini kata kuncinya yaitu Dinda menginvestasikan uangnya sebesar 100 juta. Dan kita tulis pada tanggal 4 Juni, kas ada 100 juta dan ekuitasnya juga ada 100 juta. Di sini keterangannya modal awal karena di sini Dinda baru memulai menginvestasikan uangnya sebesar 100 juta. Kas, perlengkapan, dan peralatan itu termasuk kelompok aktiva, sedangkan liabilitas dan ekuitas itu termasuk kepada kelompok pasiva. Tanggal 5 Juni, dibeli perlengkapan toko secara tunai sebesar 2.500.000. Kata kuncinya yaitu si Dinda membeli perlengkapan, yaitu membeli, otomatis uang kas kita akan keluar karena membeli perlengkapan toko. Jadi kita tulis pada 5 Juni kas kita berkurang sebesar 2.500.000. Ini kenapa ada tanda kurung bukan tanda min, karena pada saat pengurangan tabel transaksi itu jika ada kurang maka kita bikin tanda kurung, bukan tanda min atau kurang. Di sini ada 2.500.000 perlengkapan karena kita baru saja membeli perlengkapan toko dengan uang kas kita sebesar 2.500.000. Keterangannya yaitu biaya perlengkapan karena kita membeli perlengkapan toko. Kita menghitung saldonya. 100 juta dikurang 2.500.000 itu hasilnya 97.500.000. Perlengkapannya tetap 2.500.000 dan ekuitasnya 100 juta. Kita masuk tanggal 6 Juni. Dibeli lagi peralatan toko sebesar 1.500.000. Di sini keterangannya yaitu dia membeli peralatan. Jadi kas berkurang lagi sebesar 1.500.000 dan peralatannya ada 1.500.000 karena baru saja dibeli peralatannya sebesar 1.500.000. Dan di sini keterangannya yaitu biaya peralatan karena Dinda baru saja membeli biaya peralatan. Kita menghitung saldonya. 97.500 dikurang 1.500.000 hasilnya 96 juta. Perlengkapannya tetap 2.500.000. Peralatannya tetap 1.500.000, ekuitasnya 100 juta. Kita masuk tanggal 7 Juni. Tanggal 7 Juni, Dinda meminjam. Kata kuncinya yaitu Dinda meminjam uang, otomatis dia akan melakukan utang. Minjam uang kepada bank sebesar 10 juta. Tanggal 7 Juni, kas otomatis bertambah 10 juta karena Dinda meminjam uang kepada bank sebanyak 10 juta. Di sini liabilitasnya juga bertambah sebanyak 10 juta karena Dinda baru saja meminjam uang sebesar 10 juta. Di sini kita tulis keterangannya utang usaha. Karena Dinda meminjam uang kepada bank 10 juta untuk utang usaha dia. Kita hitung saldonya. 96 juta ditambah 10 juta itu hasilnya 106 juta. Perlengkapannya tetap 2.500.000, peralatannya 1.500.000, liabilitasnya ada 10 juta karena baru saja meminjam dan ekuitasnya 100 juta. Kita masuk tanggal 8 Juni. Diterima 20 pesanan. Kata kuncinya adalah diterima 20 pesanan. Satu pesanan sebesar 500.000. Tanggal 8 Juni kenapa 10 juta? Karena
500.000 dikali 20 itu hasilnya 10 juta. Dan otomatis ekuitasnya juga bertambah 10 juta. Kita tulis termasuk kepada pendapatan karena dia mendapatkan pendapatan dari pesanan sebanyak 20 pesanan. Kita hitung kepada saldonya. 106 juta ditambah 10 juta itu hasilnya 116 juta. Perlengkapannya tetap 2.500.000, peralatan 1.500.000, liabilitas yang ada 10 juta, dan ekuitas modalnya ada 100 juta ditambah 10 juta itu ada 110 juta. Kita masuk tanggal 9 Juni. Tanggal 9 Juni dibayar gaji karyawan sebesar 5 juta. Kata kuncinya yaitu dibayar. Dibayar otomatis uang kas kita akan berkurang. Tanggal 9 Juni uang kas dibayar kepada karyawan sebanyak 5 juta. Dan otomatis ekuitas kita juga berkurang sebanyak 5 juta. Di sini keterangannya yaitu biaya gaji. Karena kita membayar gaji kepada karyawan kita sebanyak 5 juta. Kita hitung saldonya. 116 juta dikurang 5 juta hasilnya yaitu 111 juta. Perlengkapannya ada 2.500.000, peralatannya 1.500.000, liabilitasnya 10 juta, dan ekuitas modalnya tinggal 105 juta karena 110 tadi kita kurangkan dengan gaji karyawan itu hasilnya 105 juta. Kita masuk kepada tanggal 10 Juni. Dinda menarik uang, otomatis kasnya berkurang lagi. Dinda menarik uang untuk keperluan pribadi sebesar 15 juta. Dinda menarik, otomatis kas berkurang lagi sebesar 115 juta. 115 juta. Dan ekuitasnya juga berkurang sebesar 115 juta. Ini termasuk kepada prive karena dia menarik uangnya. Kita hitung saldonya. 111 juta dikurang 15 juta itu hasilnya 96 juta. Perlengkapannya tetap 2.500.000, peralatannya 1.500.000, liabilitasnya 10 juta, ekuitasnya 90 juta, ekuitasnya 90 juta. Dan setelah itu kita hitung total dari 96 juta ditambah 2.500.000 ditambah 1.500.000 itu hasilnya 100 juta. Dan 10 juta ditambah 90 juta itu hasilnya juga 100 juta. Otomatis aktiva itu sama dengan pasiva. Nah, kita akan lanjut kepada laporan laba dan rugi. Pada laporan laba dan rugi, di sini kita tulis pendapatan itu yaitu laporan laba rugi yaitu pendapatan dikurang dengan beban. Berarti kita tulis di sini pendapatan yang kita punya yaitu sebesar. Di sini pendapatan yang kita punya yaitu sebesar 10 juta. Dari mana datang pendapatan ini sebesar 10 juta? Dari hasil pesanan sebanyak 20 pesanan tadi, yang satu pesanannya seharga 500.000. Setelah itu kita akan tulis beban. Karena rumus laba rugi yaitu pendapatan dikurang dengan beban. Beban yaitu yang kita punya yaitu beban gaji, beban perlengkapan, dan beban peralatan. Nah, di sini beban gaji kita tadi membayar gaji karyawan itu sebesar 5 juta.
Jadi kita tulis di sini gaji karyawan itu sebesar 5 juta rupiah. Biaya perlengkapan di sini ditulis sebesar 2.500.000. Sebesar 2.500.000. Dan biaya peralatan di sini sebesar 1.500.000. Jadi di sini biaya peralatan sebesar 1.500.000. Ini kita jumlahkan ketiganya. Hasilnya 0, 0, 0, 10, 5, 7, 8, 9. Itu hasilnya 9 juta. Jadi 10 juta. Jadi kita apakah ada 10 juta dikurang dengan 9 juta, itu hasilnya 1 juta. 1 juta. Jadi otomatis kita mendapatkan labanya sebesar 1 juta. Mendapatkan laba sebesar 1 juta. Kita lanjut kepada laporan perubahan modal. Di sini cara menghitung laporan perubahan modal itu sebenarnya modal awal dikurang dengan modal penambahan modal. Jadi kita tulis dari modal awal yaitu sebesar 100 juta karena yang mana kita tahu Dinda mulai menginvestasikannya tanggal 4 Juni itu sebesar 100 juta rupiah. Jadi di sini kita tulis modal awal 100 juta. Setelah itu cara menentukan dari penambahan modal yaitu laba ditambah prive. Laba kita mempunyai laba sebesar 1 juta karena dari pendapatan dikurang beban itu hasilnya 1 juta. Selanjutnya ditambahkan dengan prive. Prive dari mana yang kita tahu? Kita mendapatkan prive ini dari Dinda tersebut menarik uangnya untuk keperluan pribadi sebesar 15 juta. Jadi di sini kita tulis laba ditambah prive 1 juta ditambah 15 juta hasilnya 16 juta. Setelah kita mendapatkan penambahan modal, otomatis 100 juta dikurang 16 juta itu hasilnya 84 juta. Jadi modal akhirnya adalah sebesar 84 juta rupiah. Bikin laporan neraca. Saat kita membuat laporan neraca, kita harus membedakan dahulu antara aktiva dengan pasiva. Nah, sebagai yang kita tahu, aktiva itu terbagi sebenarnya yaitu dari kas, perlengkapan, peralatan, dan sebenarnya juga bisa dengan piutang. Karena kita tidak melakukan piutang, otomatis kita mempunyai kas, perlengkapan, dan peralatan. Di sini kita mempunyai kas sebesar 96 juta. Dari mana kita dapat 96 juta? Dari kas yang sudah kita hitung itu hasilnya 96 juta. Jadi kas 96 juta. Dan peralatannya kita mempunyai peralatan di sini sudah kita tulis sebesar 1.500.000. Jadi di sini kita tulis sebesar 1.500.000 dan perlengkapannya sebesar 2.500.000. Jadi kita tambahkan ketiga-tiganya apakah sama dengan pasiva, itu hasilnya 96 juta ditambah 1.500.000 ditambah 2.500.000 itu hasilnya 100 juta. Selanjutnya kita akan mencari pasiva. Pasiva yang sudah kita bahas tadi, pasiva terdiri dari liabilitas dan ekuitas atau utang dengan modal. Jadi kita tulis di sini utang modal.
Yang kita tahu, si Dinda tadi melakukan utang kepada bank, meminjam uang kepada bank itu sebesar 10 juta rupiah. Jadi kita tulis di sini 10 juta rupiah. Dan Dinda memiliki modal itu sebesar 90 juta rupiah. Jadi kita akan tulis di sini modalnya sebesar 90 juta rupiah. Nah, 90 juta rupiah ditambah dengan 10 juta rupiah itu hasilnya 100 juta rupiah. Nah, aktiva dengan pasiva sama kan? Aktiva sama dengan pasiva itu sama-sama 100 juta. Pasivanya juga 100 juta. Sekian video pembahasan tentang persamaan dasar akuntansi, laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.